Halo sobat semua, apa kabar kalian? Harus sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum masuk ke pembahasan video, saya mau bilang Assalamualaikum Om Swastiastu. Di konten kali ini saya menjelaskan sejarah salah satu patung yang ada di Bali lagi, yaitu sejarah patung Titi Banda yang belum banyak diketahui orang. Patung yang menceritakan misi Rama untuk menyelamatkan sang pujaan hati Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana dari kerajaan Alengka. Dan patung ini dijadikan sebagai ikon kota Denpasar. Patung ini dibuat oleh maestro patung beton di Bali yang bernama Iwayan Winten. Dan patung ini diresmikan tahun 2014 oleh wali kota Denpasar. Lokasi patung tersebut di tengah pertigaan Jalan Bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra dan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Cerita dan sejarah patung ini diambil dari epos Ramayana yang ditulis seorang maharsi yang bernama Walmiki, di mana patung ini mengisahkan tentang sebuah pembangunan jembatan oleh Rama yang dibantu oleh pasukan kera atau disebut Wanara untuk menyelamatkan Dewi Sita. Kisah awal Rama bertemu Dewi Sita hingga menikahinya berawal dari Resi Wiswamitra mendengar adanya sebuah sayembara di Mithila demi memperebutkan Dewi Sita. Ia mengajak Rama dan Laksmana, adik dari Rama, untuk mengikuti sayembara tersebut. Mereka menyanggupinya. Tiba di sana, Rama melihat bahwa tidak ada orang yang mampu memenuhi persyaratan untuk menikahi Sita, yaitu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa. Namun saat Rama tampil ke muka, ia tidak hanya mampu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa, tetapi juga mematahkannya menjadi 3. Saat busur itu dipatahkan, suaranya besar dan menggelegar seperti gemuruh. Melihat kemampuan istimewa tersebut, ayah Sita yaitu Raja Janaka memutuskan agar Rama menjadi menantunya. Sita pun senang mendapatkan suami seperti Rama. Lalu Rama dan Sita akhirnya menikah. Awal diculiknya Dewi Sita berawal dari Rama yang harus meninggalkan kerajaan Ayodhya dan tinggal di hutan selama 14 tahun. Raja Dasarata yang sudah tua, ayah dari Rama ini, awalnya ingin menobatkan Rama menjadi raja. Istri kedua Raja Dasarata yaitu Kekayi awalnya diam-diam saja mendengar kabar tersebut. Karena hasutan dari Mantara, Kekayi tiba-tiba menjadi ambisius agar anaknya yang menjadi raja, yaitu Bharata, adik dari Rama. Lalu Kekayi meminta agar Dasarata menobatkan Bharata menjadi raja, dan Kekayi meminta agar Rama dibuang di hutan selama 14 tahun. Dasarata pun terkejut mendengar permintaan istri keduanya itu, tapi Dasarata tidak bisa menolak permintaan tersebut karena terikat janji. Dengan berat hati, Dasarata menobatkan Bharata menjadi raja dan menyuruh Rama agar meninggalkan kerajaan Ayodhya. Hanya Sita dan Laksmana yang setia untuk selalu mendampingi Rama. Tak berapa lama kemudian, Dasarata wafat dalam kesedihan. Sebenarnya Bharata tidak pernah menginginkan tahta tersebut. Bharata yang baru pulang dari rumah pamannya mendengar bahwa ayahnya wafat. Lalu Kekayi sang ibunda Bharata menjelaskan bahwa ia yang menjadi penerus ayahnya tersebut. Dan Rama diasingkan ke hutan. Bharata sedih mendengarnya, lalu ia menyusul Rama ke hutan dan memberi berita bahwa ayahnya wafat. Lalu Bharata juga membujuk agar Rama kembali dan menjadi raja. Namun Rama menolak karena ia telah terikat oleh perintah ayahnya. Peristiwa diculiknya Dewi Sita bermula ada orang bernama Supranaka yang iri melihat kecantikan Dewi Sita lalu berniat membunuhnya. Dengan sigap Rama melindungi Sita, dan Laksmana mengarahkan pedangnya kepada Supranaka yang hendak menyergapnya. Hal itu membuat hidung Supranaka terluka. Supranaka mengadukan peristiwa tersebut kepada kakaknya yang bernama Kara. Kara marah terhadap Rama yang telah melukai adiknya dan hendak membalas dendam. Lalu terjadilah perang. Kara dan sekutunya menggempur Rama, tetapi mereka semua gugur di tangan Rama. Akhirnya Supranaka melaporkan keluhannya kepada Rahwana di kerajaan Alengka. Rahwana marah dan hendak membalas perbuatan Rama. Ia mengajak patihnya yang bernama Marica untuk melaksanakan rencana liciknya.
Pada suatu hari, Sita melihat seekor kijang yang sangat lucu sedang melompat-lompat di halaman pondoknya. Rama dan Laksmana merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa. Tetapi atas desakan Sita, Rama memburu kijang tersebut, sementara Laksmana ditugaskan untuk menjaga Sita. Karena Rama merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa, ia memanahnya. Seketika hewan tersebut berubah menjadi Marica, patih sang Rahwana. Ia mengerang dengan keras sambil menirukan suara Rama. Merasa bahwa ada sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya, Sita menyuruh Laksmana agar menyusul kakaknya tersebut. Pada mulanya Laksmana menolak, tetapi karena Sita bersikeras, Laksmana meninggalkan Sita. Sebelumnya ia sudah membuat lingkaran pelindung agar tidak ada orang jahat yang mampu menculik Sita. Rahwana yang menyamar sebagai Brahmana menipu Sita sehingga Sita keluar dari lingkaran pelindung dan diculik oleh Rahwana. Saat Laksmana menyusul Rama ke hutan, Rama terkejut karena Sita ditinggal sendirian. Ketika mereka berdua pulang, Sita sudah tidak ada. Lalu mereka berdua menyusuri pelosok gunung, hutan, dan sungai-sungai. Akhirnya mereka menemukan darah tercecer dan pecahan-pecahan kereta. Seolah-olah pertempuran telah terjadi. Rama berpikir bahwa itu adalah pertempuran raksasa yang memperebutkan Sita. Tetapi tak lama kemudian mereka menemukan seekor burung tua sedang sekarat. Burung tersebut bernama Jatayu, sahabat dari Raja Dasarata. Rama mengenal burung tersebut dengan baik, dan dari penjelasan Jatayu, Rama tahu bahwa Sita diculik Rahwana. Dalam perjalanan menyelamatkan Sita, Rama dan Laksmana bertemu raksasa aneh yang bertangan panjang. Atas instruksi dari Rama, mereka berdua memotong kedua lengan raksasa tersebut dan tubuhnya dibakar. Setelah dibakar, raksasa tersebut berubah wujud menjadi seorang dewa bernama Kabanda. Atas petunjuk sang dewa, Rama dan Laksmana pergi ke tepi sungai Pampa dan mencari Sugriwa di Bukit Tresyamuka karena Sugriwalah yang mampu menolong Rama. Dalam perjalanan mereka beristirahat sejenak. Lalu Rama dan Laksmana melanjutkan perjalanannya sampai ke sebuah daerah yang dihuni para kera dengan rajanya bernama Sugriwa. Sebelum berjumpa dengan Sugriwa, Rama bertemu dengan Hanuman yang menyamar menjadi Brahmana. Setelah bercakap-cakap agak lama, Hanuman menampakkan wujud aslinya dan mengantar Rama menuju Sugriwa. Sugriwa menyambut kedatangan Rama di istananya. Akhirnya Rama dan Sugriwa mengadakan perjanjian bahwa mereka akan saling tolong-menolong. Rama berjanji akan merebut kembali kerajaan Kiskenda dari Subali, sedangkan Sugriwa berjanji akan membantu Rama mencari Sita. Kemudian Sugriwa dan Rama beserta rombongannya pergi menuju kediaman Subali di Kiskindha. Singkat cerita, Rama mengakhiri riwayat Subali. Sesuai dengan janjinya, Sugriwa bersedia membantu Rama mencari Sita. Ia mengirim Hanuman sebagai utusan Sugriwa. Sebelum berangkat, ia disuruh Rama untuk membawa cincinnya. Jikalau dia menemukan Dewi Sita, dia harus menunjukkan cincin itu untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Dewa Rama. Singkat cerita, Hanuman telah sampai di kerajaan yang bernama Alengka, dan ia akhirnya menemukan Dewi Sita yang berada di taman yang sedang ditemani oleh seorang wanita yang bernama Trijata. Lalu Hanuman menemuinya dan segera menunjukkan cincin yang dikasih Dewa Rama. Dan akhirnya Dewi Sita pun percaya bahwa dia adalah utusan dari suaminya. Saat Hanuman ingin mengajaknya pergi dari tempat itu, Dewi Sita menolaknya karena ia ingin suaminya sendiri yang datang menyelamatkannya sebagai seorang kesatria. Lalu Hanuman bergegas untuk pergi. Di dalam perjalanannya, ia ditangkap oleh pasukan Rahwana. Kemudian ia bebas dan sebaliknya, Hanuman membakar beberapa bagian kota Alengka. Berhasil meloloskan diri, lalu Hanuman menghadap ke Dewa Rama untuk menceritakan kalau ia menemukan Dewi Sita di Alengka. Ia mengumumkan kabar gembira kepada Rama. Atas petunjuk Hanuman, bala tentara Wanara yang berjumlah 18 berangkat menuju kerajaan Alengka. Saat Rama dan tentaranya bersiap-siap menuju Alengka,
Kemudian Rama dan 5 pemimpin Wanara lainnya yaitu Hanoman, Anggada, Nila, Jembawana, dan lain-lain berunding untuk memikirkan cara menyeberang ke Alengka. Mengingat tidak semua prajurit bisa terbang, akhirnya Rama menggelar suatu upacara di tepi laut untuk memohon bantuan Dewa Baruna. Selama 3 hari Rama berdoa dan tidak mendapat jawaban. Akhirnya kesabarannya habis. Kemudian ia mengambil busur dan panahnya untuk mengeringkan lautan. Inilah yang membuat patung Titibanda ada sosok Rama yang memegang senjata pusaka panah. Melihat laut akan surut, Dewa Baruna datang memohon maaf atas kesalahannya. Dewa Baruna menyarankan agar para Wanara membuat jembatan besar tanpa perlu mengeringkan atau mengurangi kedalaman lautan. Rama menunjuk Nila sebagai kepala yang membuat jembatan tersebut. Jembatan terselesaikan dalam waktu yang singkat dan diberi nama Rama Setu. Dan ada juga yang mengatakan jembatan Titibanda. Setelah jembatan selesai dibangun, Rama dan pasukannya menyeberang ke Alengka. Akhir cerita, Rama dan Rahwana bertarung sengit, dan Rama melepaskan senjata Brahma Astra ke dada Rahwana. Senjata sakti tersebut mengantar Rahwana menuju kematiannya. Sita kembali ke pelukan Rama dan mereka kembali ke Ayodhya bersama Laksmana, Sugriwa, Hanoman, dan tentara Wanara lainnya. Di Ayodhya mereka disambut oleh Bharata dan Kekayi. Di sana para Wanara diberi hadiah oleh Rama atas jasa-jasanya. Patung tersebut bukan hanya sebagai ikon kota saja. Ada pesan moral di dalam cerita patung tersebut, yakni di dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri. Agar semuanya tercapai dengan mudah harus ada kerjasama atau gotong royong yang saling membantu satu sama lain. Demikian sejarah patung Titibanda kali ini. Dengan kisah yang menginspirasi dan memiliki pesan moral yang banyak, perawatan patung ini per tahun bisa menghabiskan dana 50-100 juta. Jika video ini bermanfaat, share ke teman kalian agar menambah wawasan sejarah yang ada di Indonesia. Dan dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Lalu nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.